Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kali ini saya kembali dengan video unboxing, masih di kategori smartphone atau handphone ya. Dan handphone yang akan saya review bersama-sama dengan teman kali ini adalah Realme C17 ya. Saya tertarik mereview handphone ini karena handphone ini spek dasarnya cukup tinggi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan atau saya bilang di video-video unboxing yang lain atau yang sebelumnya teman-teman, kalau mau beli HP tuh, kalau saya yang pertama dilihat itu memori ya, RAM-nya berapa, memori internalnya berapa. Setelah itu dilihat harganya, baru deh dilihat spesifikasi yang lain yang lebih detail gitu ya. Dan Realme C17 ini dilengkapi dengan RAM 6GB dan juga memori internal 256 GB. Wow, cukup besar teman-teman. RAM-nya 6GB, memori internalnya 256 GB. Saya rasa kalau kita menggunakan handphone ini tidak perlu lagi menggunakan micro SD ya. 256 GB itu udah seperti hard disk notebook ya atau laptop. Nah, tapi dengan spesifikasi yang lainnya gimana nih? Ya, selain dari memori internal dan juga RAM tadi ya. Dan harganya nih, berapa nih harga dari Realme C17 ini ya? Pertama rilis dan saya kurang tahu ya kalau yang terupdate, tapi terakhir saya mendapatkan Realme C17 ini di harga 2.799.000 ya. 2.800.000 ya. Jadi masih di bawah 3 juta teman-teman ya. Kalau teman-teman beli harga handphone, maksud saya membeli handphone dengan harga di bawah 3 juta dari misalkan Samsung gitu ya, saya rasa tidak akan mendapatkan spek yang seperti ini untuk RAM dan memori internalnya. Meskipun ya beda merek, beda kualitas lah ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Tapi setidaknya kalau memang spesifikasi C17 atau Realme C17 ini cukup bagus, kenapa tidak ya? Kita membeli dengan harga di bawah 3 juta tapi spesifikasinya cukup tinggi ya. Kita lihat apakah yang lainnya mengimbangi RAM 6256 ini atau tidak ya. Oke, langsung saja kita mulai. Here we go. Oke, kita lihat. Kita lihat dari, nah biasanya kita lihat dari sini dulu ya, secara sekilas. Dan ini juga bisa teman-teman lakukan untuk menyamakan dengan kondisi fisik sebenarnya nanti ya. Kalau misalkan membeli handphone, di sini tertulis Realme C17 untuk RAM 6GB dan juga 256 GB. Warnanya biru laut ya. Jadi yang saya beli warnanya biru laut. Emailnya di sini nanti silakan teman-teman samakan. Oke, di sini secara sekilas spesifikasi yang mendasarnya ada smooth display katanya, in display selfie. Oke, ini berhubungan dengan layar ya. Nanti kita lihat secara lengkapnya. 5000 mAh untuk baterainya, quick charge atau fast charging ya, pengisian cepat 18 watt. Lalu ada 13 megapiksel quad kamera, berarti kameranya nanti ada 4 ya, dengan fitur ultra wide lens. Jadi sudah mendukung fitur ultra wide lens. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil gambar yang cakupannya lebih luas gitu ya. Nggak tahu kamera belakang apa selfie nih. Lalu chipsetnya di sini Snapdragon 460 ya, prosesornya Snapdragon 460. Sayang sekali ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi nih melihat RAM dan memori internalnya yang besar ya. Snapdragon 460 menurut saya masih terlalu standar ya, tidak berimbang dengan RAM-nya. Oke, kita buka dulu teman-teman, ada apa di dalamnya. Yang pasti ada handphone ya. Maksud saya kelengkapannya. Oke, yang pasti ada pembuka SIM-nya ya. Oke, dan kebetulan saya beli handphone ini online ya di marketplace. Jadi dia dapat paket seperti ini teman-teman ya.
Jadi dapat, nah lumayan nih ya, ada backcase ya, silikon transparan. Dan kalau teman-teman beli langsung di counter gitu ya, atau di toko-toko offline, mungkin tergantung promo dari setiap tokonya ya. Mungkin ada yang mendapatkan backcase seperti ini, ada juga yang enggak mungkin ya. Oke, lalu ada juga yang pasti chargernya ya. Dan seperti biasa pada umumnya handphone Realme tidak mendapatkan handsfree ya, atau headset, jadi hanya mendapatkan charger saja. Kepala chargernya menurut saya cukup besar ini, jadi mungkin karena memang baterainya besar, tapi 5000 mAh ya cukup besar sih ya. Tapi di handphone lain seperti Samsung itu nggak harus besar kayak gini juga ya kepala chargernya. Jadi kan agak lumayan ribet ini kalau kita bawa-bawa ya, nggak simple gitu, nggak minimalis bentuknya. Oke, nice. Lalu sudah ada itu saja teman-teman. Yang pasti kitab-kitab ya, kitab-kitab, kartu jaminan atau kartu garansi. Oke, ini dia tampilannya, warna biru laut katanya. Cuma di sini warnanya memang ada efek cahayanya ya, jadi tidak doff gitu ya. Jadi kalau terkena cahaya itu seperti kaca ya. Oke, kita mulai dari layar dulu teman-teman. Ukuran layarnya Realme C17 ini ukuran layarnya 6,5 inch ya, LCD IPS, dan sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass ya. Jadi cukup bagus juga untuk layarnya ya, sudah ada Gorilla Glass-nya. Tapi teman-teman tetap nanti kalau teman-teman yang kebetulan tertarik dengan handphone ini, teman-teman langsung gunakan tempered glass ya, atau TG. Tapi di sini sudah ada teman-teman bawaannya, sudah ada bawaan tempered glass-nya, cuma bukan yang kaca, atau mungkin lebih tipis ya, lebih tipis biasanya kalau yang bawaan. Jadi selama ini masih bagus, teman-teman bisa gunakan. Kalau sudah mulai kotor misalkan ya, atau teman-teman mau langsung ganti dengan yang lebih bagus juga bisa ya. Oke, itu dari layar teman-teman. Resolusinya dia 7200 x 1600, jadi berarti HD ya, sudah HD layarnya. Chipsetnya tadi sudah saya singgung di awal, kita lihat dari dusnya ya. Tadi chipsetnya itu dia Snapdragon 460 dan GPU Adreno 610. Android bawaannya Android 10 ya, yang pasti bisa di-upgrade sampai Android yang terbaru saat ini. Dan seperti yang sudah saya tadi bahas, rasanya chipsetnya sayang sekali ya, tidak mengimbangi besarnya RAM ya. RAM-nya 6GB tapi chipsetnya hanya Snapdragon 460 sorry ya. Harusnya bisa lebih tinggi lagi, jadi bisa kita gunakan buat bermain game yang membutuhkan grafik dan juga stabilitas yang tinggi ya. Oke, nice. Lanjut ke memori, udah ya tadi 6GB untuk RAM-nya, internalnya 256GB. Saya rasa ini yang menjadi fitur unggulan atau kelebihan utama dari C17 ini, yaitu RAM dan memori internalnya ya, 6256 ya. Di Samsung yang internalnya 256 saya rasa itu sudah high class ya, sudah handphone yang masuk ke dalam kategori high end ya, atau kelas atas ya. Oke, lanjut ke fitur apa ya, fingerprint dulu ya. C17 sudah ada fingerprintnya teman-teman, dan letaknya ada di belakang ya. Dan entah kenapa kalau saya pribadi, saya lebih suka fingerprint yang posisinya seperti ini di belakang ya. Jadi lebih nyaman aja gitu ya, lebih gampang dan lebih simpel cara membukanya kalau menurut saya ya. Karena saya juga menggunakan handphone yang fingerprintnya ada di belakang dan juga ada yang di depan. Kalau yang di depan, yang di layar itu terkadang nggak tahu hanya perasaan atau memang seperti itu, terkadang
agak kesusahan juga ya, entah itu posisinya atau sensitivitasnya. Kalau yang di belakang tuh enak ya, sambil menggenggam seperti ini, yang dibuka seperti ini gitu ya. Oke, itu fingerprintnya, jadi support ya untuk fingerprint. Lanjut ke kamera ya. Kameranya di belakang atau kamera utama dia ada 4, berarti quad kamera. Kamera utamanya 13 megapiksel dan 8 megapiksel, sedangkan dua lensa yang lainnya 2 megapiksel. Ya, tentunya dengan kualitas kamera dari Realme ya. Kalau kamera ukuran megapiksel itu menurut saya tidak bisa menjadi acuan yang akurat jika kita membandingkan dengan handphone yang berbeda merek ya. 10 megapiksel Realme dengan 10 megapiksel Samsung, kualitasnya itu berbeda ya. Oke. Lanjut ke kamera depan ya. Kamera depan dia single dan besarnya 8 megapiksel. Posisinya ada di pinggir teman-teman ya. Tidak di tengah-tengah layar di atas di sini seperti kebanyakan ya. Jadi dia ada di pinggir di sini ya. Lalu baterainya cukup besar, standar lah untuk Android atau smartphone saat ini, yaitu 5000 mAh ya. Jadi cukup besar dan sudah support fast charging 18 watt. Jadi cukup tinggi juga fast chargingnya. Jadi teman-teman bisa mengisi daya handphone ini dengan hemat waktu ya, tidak terlalu lama karena sudah support fast charging. Lalu chargernya sendiri seperti tadi yang sudah saya singgung, kepalanya yang sangat besar, cukup besar. Dia tipenya yang ke kepalanya itu masih USB ya, dan yang ke handphonenya sendiri itu sudah Type C ya, atau tipe C. Jadi fast chargingnya itu belum terlalu sempurna dibandingkan dengan yang double Type C ya, yang entah itu ke handphone atau ke kepala chargernya itu udah dua-duanya Type C. Itu fast chargingnya lebih bagus lagi ya. Oke, lalu apalagi ya, saya rasa udah cukup. SIM cardnya ya. Sebelum itu tadi harga udah ya, harganya 2.799.000 teman-teman. Jadi masih di bawah 3 juta dengan spek yang sudah saya bahas tadi. Silakan teman-teman bisa bandingkan dengan handphone lain yang seharga ini ya, yang harganya ada di kisaran 3 jutaan kurang ya, 3 jutaan kurang, 2.800.000. Oke, untuk SIM cardnya sendiri dia udah triple slot teman-teman, karena memang saat ini jarang sekali handphone Android yang hybrid ya. Jadi dia ada 3 slotnya ya, SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Jadi bisa teman-teman gunakan secara bersamaan ya. Dan micro SD nya ini support sampai 1 tera ya, atau 1000 giga. Tapi saya rasa dengan memori internal 256 GB itu sudah lebih dari cukup ya. 256 GB memori internalnya. Kalau teman-teman tambah dengan micro SD lagi, itu akan lebih leluasa lagi untuk menyimpan data-data kita di handphone ini ya. Oke, apalagi ya teman-teman? Saya rasa udah cukup ya. Kita review secara umum aja ya. Spesifikasi dari Realme C17 ya. Handphone dengan harga 2.800.000, RAM-nya 6GB, memori internalnya 256 GB, kameranya 13 megapiksel, baterainya 5000 mAh ya. Saya rasa itu spesifikasi dasar yang biasanya kita lihat kalau kita mau membandingkan antara satu handphone dengan handphone yang lain ya. Oke, itu dia teman-teman unboxing di video kali ini untuk Realme C17. Semoga bisa menjadi salah satu referensi teman-teman bagi yang akan membeli smartphone ya. Bisa menjadi pilihan untuk handphone di harga 3 jutaan ya.
kurang ya, malah kurang dari 3 juta. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu ya, dan juga videonya di like. Oke, sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Buat teman-teman yang belum sempat menyaksikan video-video unboxing yang lain, bisa cari saja di channel ini ya. Sudah banyak smartphone yang saya unboxing. Tujuannya hanya berbagi saja ya, berbagi informasi, terutama buat referensi teman-teman yang ingin membeli handphone ya. Oke, itu dia. Terima kasih. See you next time and bye bye.